Selamat pagi semuanya, apa kabar? Bertemu lagi di kelas prakarya ya. Kali ini kalian berada di semester 2 dan seperti biasa di bab 1 mata pelajaran prakarya kalian akan mempelajari tentang kerajinan. Dan untuk kali ini bab yang akan kita bahas adalah kerajinan berbasis media campuran. Sudah siap? Oke, mari kita simak. Oke, amatilah gambar di bawah ini. Nah, terbuat dari bahan apa sajakah kerajinan tersebut? Coba kalian amati. Yang pertama, ada kerajinan berbentuk wayang. Yang kedua, berbentuk toples. Yang ketiga, berbentuk teko dan cangkir. Dan yang terakhir, berbentuk hiasan. Nah, coba kalian amati ya. Terbuat dari bahan apa sajakah kerajinan tersebut? Apakah hanya terbuat dari satu bahan atau gabungan dari beberapa bahan? Kalian bisa temukan jawabannya setelah menyimak penjelasan berikut. Kerajinan-kerajinan tersebut memang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini karena Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya untuk membuat beragam kerajinan alam. Saat ini, manusia telah mengembangkan produk kerajinan menggunakan media campuran. Banyak karya yang kini mulai bermunculan dari adanya strategi tersebut. Lalu, apa itu kerajinan berbasis media campuran? Nah, oleh karena itu, kita akan mempelajarinya di bab 1. Yang pertama, kita akan membahas tentang prinsip kerajinan berbasis media campuran. Apa sih yang dimaksud dengan kerajinan berbasis media campuran? Kerajinan berbasis media campuran adalah kerajinan yang dibuat dengan tujuan mengubah bentuk sebuah benda yang dominan terbuat dari satu jenis bahan, lalu dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya. Seperti namanya yaitu campuran, berarti media yang digunakan tidak hanya satu, bisa dicampur dengan bahan atau media lainnya. Bahan apa saja sih yang bisa dibuat atau dipadu-padankan? Oke, kita akan membahasnya sekarang. Oh iya, tapi sebelumnya, mengapa harus dicampur? Oke, alasan para pengrajin membuat kerajinan berbasis media campuran adalah: pertama, adanya kekurangan bahan baku atau memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. Dua, meningkatkan estetika yang monoton. Tiga, menghindari bentuk yang monoton. Dan alasan yang terakhir, lebih terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan. Jadi, 4 alasan tersebutlah yang menyebabkan para pengrajin saat ini lebih sering membuat kerajinan berbasis media campuran. Ingat, konsep campuran berarti pengrajin mencampur media atau bahan untuk membuat kerajinannya, tidak hanya dari satu bahan. Prinsip kerajinan berbasis media campuran. Prinsipnya, kalau kita ingin membuat kerajinan dengan berbasiskan media campuran, yang pertama, penggabungan berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu, yang bisa membuat bahan lainnya terkikis atau berkarat. Jadi kalau kalian ingin membuat kerajinan dari 2 atau 3 bahan, kalian harus pastikan bahwa bahan yang digunakan itu tidak menyebabkan bahan yang lainnya rusak. Ya. Yang kedua, bahan yang digunakan berbagai jenis, bisa lebih dari satu. Seperti yang sudah saya sampaikan, dari kata campuran berarti mencampur lebih dari satu. Boleh lebih dari satu ya, bisa 2, 3, atau seperlunya. Dan yang ketiga, bahannya bisa bahan homogen. Homogen itu sama, artinya ketika kalian menggunakan bahan alam, kalian mencampurnya atau memadu padankannya dengan bahan alam lainnya.
Atau kalau kalian menggunakan bahan buatan, kalian juga bisa memadu padankan dengan bahan buatan lainnya. Tapi kalian juga bisa menggunakan bahan heterogen, yang artinya kalian memadu padankan bahan alam dengan bahan buatan. Prinsip yang keempat, masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan dari produk kerajinan. Jadi, seperti sebelumnya, bahwa bahan yang digunakan itu untuk menghindari kemonotonan atau untuk menciptakan estetika atau keindahan. Jadi kalian harus pilih bahan yang memang mendukung ya. Dan yang terakhir, penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya, sehingga terjadi kesatuan